Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Santi Utami, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Kota Serang, Provinsi Banten. Berikut adalah video mengenai praktek coaching yang saya lakukan. Dalam video ini, saya berperan sebagai supervisor, coach, dan coachee. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Bu Nova, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Nova. Boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Pada kesempatan ini Bu Nova akan menjadi coach ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Nova persiapkan? Baik, untuk persiapan kegiatan coaching ini saya menerapkan alur percakapan Tirta mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Seperti itu Bu. Baik, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi yang mana yang akan dikembangkan? Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Lalu kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Nova itu yang mana? Nah, yang ingin saya kembangkan dari kompetensi yang saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh coachee. Kemudian dengan menggali potensi coachee yang akan direncanakan sesuai aksi untuk melaksanakan dalam bentuk bertanggung jawab. Oke, indikator tercapainya dari tujuan yang akan Ibu Nova kembangkan itu seperti apa? Indikator tercapai dari tujuan yang akan saya kembangkan yaitu mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coaching itu sendiri. Gitu ya Bu Nova. Semoga kegiatannya bisa berjalan dengan baik ya Bu Nova. Alhamdulillah, terima kasih ya Ibu sebelumnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu, terima kasih sudah bertanya. Baik, kemarin dengar-dengar katanya Bu Santi ingin berbincang-bincang dengan saya. Kira-kira apa sih yang ingin Ibu ceritakan dengan saya? Ya Bu, memang saya ingin berdiskusi dengan Ibu mengenai permasalahan yang saya hadapi. Dan saya ucapkan terima kasih atas banyak waktunya yang diberikan Ibu untuk memulai diskusi ini. Baik, Ibu juga berterima kasih karena Bu Santi ingin bercerita dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Ibu Santi? Gini Bu, saya ingin meminta bantuan Ibu untuk mencarikan solusi yang terbaik. Baik, semoga saya bisa membantu Ibu ya untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Ibu. Kira-kira coba sih Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan dalam permasalahan yang Ibu hadapi. Saat ini saya sedang merasa kecewa Bu. Kenapa kecewa Ibu Santi? Begini Bu, kemarin saya mengadakan asesmen formatif. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Kok seperti itu ya Bu? Saya agak sedikit kecewa. Apa ada yang salah dengan cara mengajar saya? Pasti ya Bu ya, sangat kecewa, apalagi menilai nilai anak-anak itu sangat rendah sekali. Kalau boleh tahu, bisa Ibu ceritakan bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu yang Ibu ajarkan? Kalau proses pembelajaran yang saya ajarkan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif, kemudian siswa mendiskusikan KPD, dan mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka dan tanya jawab dengan kelompok lain. Namun saat memberi tes formatif, ternyata masih banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Iya ya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah itu untuk mempelajari ulang materi tersebut dan menanyakan bagian-bagian mana yang masih belum dipahami, lalu saya menjelaskannya kembali. Nah, setelah melakukan hal tersebut, bagaimana respon siswa Ibu untuk mengatasi solusi yang Ibu lakukan? Kemudian apa Ibu sudah menemukan hambatan-hambatan? Ya, beberapa siswa mengikuti arahan saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit dalam mengoneksikan pemahaman konsep dasar satu dengan yang lainnya.
Arti siswa sudah mulai mencoba ya Bu untuk memperbaiki kekurangannya, yaitu dengan mempelajari setiap materi. Namun kendalanya di situ si siswa tersebut kurang bisa menghubungkan antara konsep materi ya Bu ya, seperti itu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan mereka itu sulit menghubungkan antara pemahaman konsep dengan satu dan yang lainnya? Ya, menurut saya mereka itu masih kurang dalam memahami konsep dasar materi yang sebelumnya dan juga dengan gaya belajarnya. Kemudian apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang dalam memahami konsep dasar dan juga permasalahan yang dipengaruhi oleh gaya belajar? Saya melihat dari hasil jawaban yang mereka kerjakan dan saya analisis sebagian besar murid dalam menggunakan konsep-konsep dasar sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep menjadi kurang tepat. Nah, lalu bagaimana dengan faktor gaya belajarnya? Saya melihat kecenderungan siswa itu yang nilainya rendah itu suka menggambar diagram atau bagan seperti mind mapping seperti itu. Baik, saya sangat tertarik ya dengan penjelasan Ibu Santi mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi? Ya, karena siswa yang sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding dan juga dengan tutor sebaya. Iya, benar ya Bu ya, saya sangat sepakat karena dengan scaffolding dan tutor sebaya itu akan membantu siswa meningkatkan pemahaman, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep yang satu dengan yang lainnya. Ya Bu, maksud saya seperti itu. Baik, sekarang apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin untuk memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami materi Ibu? Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping supaya siswa lebih mudah memahami keterkaitan materi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu maksud saya ya Bu ya. Ibu juga perlu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian itu akan membantu mereka memahami konsep materi lebih mudah apa yang Ibu ajarkan tersebut ya. Iya Bu, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut. Nah, sekarang kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung melaksanakannya menerapkannya di pertemuan selanjutnya. Kira-kira Ibu akan mempersiapkan untuk menjalankan komitmen ini dalam waktu dekat? Iya Bu, insya Allah. Baik. Untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Ada, yaitu saya akan berkolaborasi dengan murid-murid yang memiliki kemampuan lebih untuk mengajarkan siswa yang masih rendah pemahamannya, yaitu namanya adalah metode dengan tutor sebaya seperti itu. Baik, Bu Santi. Saya sangat senang ya mendengarkan komitmen yang disampaikan oleh Ibu. Harapan saya semoga masalah ini dapat terselesaikan dan bisa membantu siswa-siswa Ibu dan dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang lebih baik lagi ke depannya ya. Baik Bu, kalau begitu terima kasih atas saran dan masukannya. Sama-sama Ibu Santi, jika saya bisa membantu Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama ya Bu. Mungkin hanya ini saja ya perbincangan kita hari ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nova, tadi sudah melakukan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah ya Bu, hasilnya baik. Puji saya juga sudah menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah kalau begitu. Langsung kita bahas dan analisis ya Bu ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan Bu Nova di awal tadi. Apa yang sudah Bu Nova lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Ya,
Saya sudah mengembangkan kesadaran penuh, kemudian saya juga sudah berfokus dalam memecahkan masalah kunci yang dihadapi. Tadi saya lihat Bu Nova sudah hadir secara penuh, sudah mendengar aktif, sekaligus sudah membuat pertanyaan berbobot. Setelah ini kira-kira rencana Bu Nova yang akan dikembangkan lagi apa? Gini Bu, kira-kira yang ingin saya kembangkan yaitu tentang pertanyaan berbobot kepada kunci saya, sehingga kunci tersebut bisa terdorong untuk memecahkan masalahnya tersendiri Bu. Oh Seperti begitu. itu. Kemudian langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu seperti apa, Bu? Adapun langkah-langkah yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot itu yaitu merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian memperbaiki, mencari referensi bagaimana menjadi coaching yang baik, seperti itu. Baik, demikian Bu Nova hasil dari observasi yang saya lakukan selaku pengamat dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi. Terima kasih Bu Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Bu Santi? Alhamdulillah kabar baik Bu Nova. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal yang akan saya lakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian melakukan pertanyaan berbobot pada coachee Ibu, lalu bagaimana coachee tersebut dapat merespon dan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan Ibu. Kemudian jangan lupa ya Bu ya, menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, baik Bu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya akan mempertanyakan pertanyaan kedua yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi Ibu? Yang saya akan kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu indikator apa yang akan Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya capai yaitu bagaimana coachee bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, demikian ya Bu ya, pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coachee Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eva. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Santi. Alhamdulillah kabar saya baik. Hanya saja ada yang mengganjal di hati saya Bu Santi. Kira-kira apa yang mengganjal ya Bu Eva? Boleh saya sedikit bercerita ya Bu Santi ya? Boleh. Saya memiliki permasalahan terkait pembelajaran di kelas Bu Santi. Terdapat kesulitan yang dirasakan siswa kelas 4 di sekolah saya dalam pembelajaran matematika dengan kurikulum merdeka, khususnya pada materi bangun datar dan bangun ruang. Hal ini tentu berpengaruh pada hasil ujian yang belum maksimal Bu Santi. Baik, berarti pembahasan kita kali ini terkait kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran matematika pada materi bangun ruang dan bangun datar di kelas 4 ya Bu Eva. Iya betul sekali Bu Santi. Nah, bagaimana perasaan Bu Eva saat melihat murid kesulitan belajar matematika pada materi bangun datar dan bangun ruang tersebut? Perasaan saya sangat sedih sekali Bu Santi karena hal ini memberi pengaruh ya Bu Santi kepada hasil ujian yang belum maksimal tercapai. Nah, kira-kira permasalahan yang ada dalam lingkungan Bu Eva itu terkait dalam kesulitan belajar matematika pada materi bangun datar tersebut apa ya Bu? Berdasarkan fakta yang sering saya temukan itu Bu ya, banyak siswa yang kurang memiliki minat terhadap pelajaran matematika. Mereka lebih minat terhadap pelajaran lain,
salah satu materi pelajaran yang dianggap sulit oleh kebanyakan orang itu peserta didik khususnya ya, itu di mata pelajaran matematika. Kesulitan belajar matematika itu merupakan suatu kendala Bu yang dialami siswa pada saat belajar matematika, yaitu dalam menyelesaikan soal yang diberikan maupun dalam memahami penjelasan terkait materi dalam pelajaran matematika. Oke, baik. Lalu apakah ada penyebab lain selain pelajaran matematika yang merupakan pelajaran yang dianggap paling sulit? Ada Bu Santi, yaitu faktor internal ya Bu, maupun eksternalnya. Faktor internal yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika berasal dari diri peserta didik itu sendiri. Misalnya tingkat IQ siswa, sikap siswa dalam belajar, motivasi belajar, kesehatan tubuh, dan kemampuan penginderaan. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika itu contohnya ya dari gurunya sendiri ya Bu ya. Misalnya variasi guru dalam mengajar, penggunaan media pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan lingkungan keluarga. Baik Bu Eva, memang banyak sekali ya penyebabnya terkait permasalahan Bu Eva. Nah, saya yakin Bu Eva pasti sudah terbesit untuk merencanakan beberapa rencana untuk mengatasi solusi terkait permasalahan yang ada. Nah, kira-kira apa rencana yang akan Ibu Eva lakukan terkait permasalahan tersebut? Saya akan menggunakan berbagai strategi untuk pemikiran siswa yang masih terbilang abstrak ya Bu terhadap materi bangun datar dan bangun ruang. Kemudian perlu juga dibantu dengan media yang konkret, baik itu dalam bentuk digital seperti pemanfaatan PowerPoint, interaktif, dan multimedia maupun non-digital yang berupa benda-benda nyata yang ada di sekitar kehidupan siswa. Sangat bagus itu Bu Eva, dalam penggunaan media pembelajaran demi memudahkan siswa dalam memahami bangun datar dan bangun ruang yang memiliki urgensi sangat penting dalam pembelajaran. Lalu, apakah ada hal lain yang dapat Ibu Eva lakukan? Ada Bu Santi, persiapan materi sebelum pembelajaran dimulai juga memiliki urgensi demi menghilangkan miskonsepsi dalam pembelajaran matematika, khususnya materi bangun ruang dan bangun datar. Menciptakan penyajian materi yang bervariatif dan menarik. Penyajian materi bisa dalam bentuk permainan, diskusi, atau kegiatan outdoor. Hal ini untuk mencegah siswa merasa bosan dengan pelajaran matematika. Nah, bagus sekali itu Bu Eva. Jadi dampaknya siswa nanti akan mencapai hasil belajar yang maksimal ya ketika mereka senang dengan belajar matematika. Iya, betul sekali Bu. Ya Bu Eva, luar biasa sekali ya. Nah, Bu Eva, dalam rencana pembelajaran ketika Bu Eva akan mengajarkan nanti pasti membutuhkan dukungan dari pihak lain. Nah, kira-kira Bu Eva membutuhkan dukungan dari siapa saja untuk melaksanakan rencana Bu Eva nantinya yang akan dilakukan? Tentu saja Bu Santi, saya membutuhkan rekan sejawat untuk berkolaborasi, khususnya itu rekan sejawat yang sefase ya Bu Santi ya. Baik, apakah ada lagi dukungan dari yang lain barangkali selain dari pihak internal sekolah? Ada Bu Santi, yaitu peran orang tua. Dalam meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 ini pada pembelajaran matematika sangat penting dan berarti dalam meningkatkan minat belajar siswa. Perkembangan seorang anak itu ditentukan oleh lingkungan keluarganya ya. Semua sikap ataupun pertumbuhan yang tampak dari diri anak itu akan meniru pada kedua orang tuanya. Selain itu, orang tua sebagai satu pihak yang bertanggung jawab dalam pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan anak itu. Bagus sekali itu Bu Eva, luar biasa ya. Nah, langkah yang Ibu akan lakukan berdampak positif untuk siswa-siswa Ibu. Nah, agar rencana yang Ibu rencanakan terlaksana dengan kontinu, nah sebagai bentuk tanggung jawab Bu Eva terhadap rencana ini, apa yang akan Ibu Eva lakukan? Baik Bu Santi, saya akan berkoordinasi dengan guru atau rekan sejawat yang sefase. Saya akan berkoordinasi dan bertukar pikiran dengan guru sefase untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan serta berinovasi dan berkreativitas membuat pembelajaran yang menarik ya Bu Santi. Serta meminta orang tua untuk membimbing anak selama belajar di rumah. Bahwasanya orang tua membimbing langsung selama belajar di rumah karena anak-anak masih butuh bimbingan orang tua. Anak-anak itu tidak bisa dibebankan kepada guru di sekolah sepenuhnya. Tentunya sebagai orang tua juga harus membimbingnya di rumah ya Bu Santi.
orang tua itu memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan dukungan kepada peserta didik ini, pada anak-anaknya khususnya ya. Dengan arahan dari orang tua dan inspirasi, anak-anak akan merasa bahwa mereka dijunjung tinggi dalam pengalaman pendidikan, sehingga hasil belajar anak-anak tersebut bisa berkembang. Santi, begitu. Baik, saya sangat yakin langkah yang Ibu Eva rencanakan akan berjalan dengan lancar. Nah, Bu Eva, dari percakapan kita dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menemukan solusinya ternyata. Nah, apakah sekarang masih ada yang mengganjal setelah kita berbincang-bincang kali ini? Alhamdulillah Bu Santi, sekarang saya kira sudah cukup ya, tidak ada yang mengganjal. Baik, saya sangat terima kasih atas ide-ide yang Bu Eva rencanakan. Juga bisa saya ambil pelajaran dan saya terapkan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Santi. Bu Santi tadi sudah melakukan coaching ya. Dengan coachingnya bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik. Koci sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Alhamdulillah ya. Kalau begitu kita bahas dan kita analisis ya dari ketercapaian kompetensi yang sudah disampaikan di awal tadi. Kemudian apa sih yang sudah Ibu Santi lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebut dalam melaksanakan coaching tadi? Baik, saya tadi sudah mengembangkan kesadaran penuh. Kemudian juga saya sudah fokus dalam memecahkan masalah coaching. Baik, tadi saya sudah lihat Ibu Santi ya, sudah hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, sekaligus juga sudah membuat percayaan berbobot. Nah, setelah ini kira-kira rencana Bu Santi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Baik, yang ingin saya kembangkan lagi yaitu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga bisa terdorong dalam memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian langkah-langkah apa yang akan Ibu kembangkan untuk mencapai ke pertanyaan berbobot tersebut? Baik Bu, saya akan merefleksikan kekurangan diri saya, kemudian saya akan memperbaikinya, mencari referensi bagaimana melakukan coaching yang baik. Demikian ya Bu ya, observasi yang saya lakukan dari kegiatan coaching ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eva, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Santi, kabar saya sangat bersemangat hari ini. Karena pada hari ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Baik, pada hari ini sebelum Bu Eva melakukan coaching dengan teman Bu Eva, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Pertama-tama, saya ingatkan kembali tujuan dilakukannya supervisi pada hari ini ya. Nah, saya akan melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching yang Ibu lakukan. Nah, sebelumnya saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang akan kita gunakan pada hari ini ya Bu Eva. Iya Bu Santi. Adapun rubrik penilaiannya mengacu pada indikator apakah sudah sesuai dengan yang alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana kompetensi coaching yang Ibu lakukan yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot juga. Kemudian yang dilihat lagi adalah melihat prinsip dari coaching yang Ibu lakukan dan diakhiri dengan respon dari coachingnya yaitu teman Bu Eva nanti ya. Nah, begitu kan Bu Eva? Oh baik Bu. Terima kasih sudah mengingatkan tujuan bersama kita kali ini ya Bu Santi, dan sudah membuatkan penilaiannya. Saya sepakat Bu atas seluruh penilaian yang sudah Bu Santi buat. Baiklah, selain rubrik penilaian, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Eva ya. Nah, tentunya mengenali tentang kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan selama percakapannya nanti. Baik, tentunya dalam coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama kompetensi coaching kesadaran penuh, lalu yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Eva, dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu Eva kembangkan? Pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena saya ingin sekali dengan pertanyaan yang berbobot itu yang saya lontarkan nantinya dapat membantu kunci saya menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu, bukan
bukan yang saya judgement gitu Bu, apalagi saya yang menggurui kuci saya, sehingga pertanyaan yang saya lontarkan itu lebih berguna. Ya, dari pertanyaan yang saya lontarkan ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang diinginkan pada percakapan coaching kali ini? Baik, saya ingin dalam pelaksanaan coaching nanti, kunci saya itu dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Mereka dapat menemukan ide-ide baru dan dapat memaksimalkan potensi yang ada pada diri kunci itu sendiri, Bu Santi. Baik Ibu Eva, sekian observasi sebelum dilakukannya coaching ya. Semoga coaching yang dilakukan oleh Ibu Eva dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu Santi, semoga saya mampu melaksanakan coaching dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya Bu Eva. Terima kasih Bu Santi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi Bu Nova. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya kabar baik Bu. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya ada yang ingin Bu Nova ceritakan kepada saya. Betul sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Kita ada waktu sekitar 15 menit ya untuk berbincang-bincang, kira-kira apa sih yang ingin Bu Nova ceritakan? Begini Bu, saya kan mendapati peserta didik saya itu di kelas yang memiliki motivasi belajar yang sangat rendah sekali Bu. Oh begitu. Lalu bagaimana perasaan Bu Nova melihat peserta didik yang pasif itu di kelas Bu? Saya melihat peserta didik saya tuh yang pasif, saya merasa khawatir. Kemudian saya juga sedih sekali Bu, karena saya takut jika peserta didik saya akan tertinggal pelajaran di kelas nantinya Bu. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan peserta didik itu menjadi pasif di kelas? Adapun faktor-faktor tersebut yaitu salah satunya peserta didik tersebut merasa tidak percaya diri di kelas Bu. Kemudian faktor lainnya juga dia tuh kurang minat Bu, kurang minat peserta didik itu sangat kurang dalam materi pembelajaran di kelas. Gitu Bu. Lalu bagaimana kondisi belajar di rumah peserta didik tersebut? Nah itu dia Bu, orang tuanya berkata ke saya gitu kalau anak tersebut sering banyak bermain, kemudian tidak pernah belajar Bu, jadi suka keluyuran kemana-mana anaknya begitu. Apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu agar peserta didik tersebut lebih aktif dalam pembelajaran di kelas? Nah rencana saya sih Bu gini Bu, saya ingin mengajak peserta didik saya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga ingin mengajak peserta didik saya berperan serta dalam tugas kelompoknya. Kemudian bersama peserta didik lain itu aktif begitu. Baik. Bagaimana cara Ibu berkoordinasi dengan orang tua peserta didik tersebut? Nah, kebetulan saya akan menjadwalkan pertemuan rutin dengan orang tuanya ya Bu ya, agar si peserta didik tersebut mendapat pengawasan, kemudian bisa membahas perkembangan belajarnya. Oh begitu ya Bu ya. Lalu apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu peserta didik tersebut? Ketika di sekolah saya mengajak anak tersebut untuk ngobrol empat mata ya Bu ya, kemudian memberikan arahan positif kepada anak tersebut agar bisa berperan aktif di kelas. Wah bagus sekali tuh Bu Nova. Kira-kira kapan rencananya akan dimulai Bu? Insya Allah rencananya akan saya mulai minggu depan Bu. Semoga apa yang Bu Nova rencanakan itu berhasil ya Bu Nova. Jangan patah semangat ya Bu Nova ya. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya. Iya sama-sama Bu Nova. Mungkin kita cukupkan ya Bu berbincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Bolehkah saya memberikan umpan balik dari hasil pengamatan tadi? Boleh Bu. Baik Bu Eva, jika diamati tadi Bu Eva sudah melakukan coaching ya? Ya betul Bu, alhamdulillah saya tadi sudah melaksanakan coaching dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan yang diinginkan? Baik, kalau saya tadi nilai tadi ketika saya melaksanakan coaching, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu.
di mana dimulai dengan menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan dalam proses coaching tadi, coach sudah dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Bu Eva, menurut Ibu, mengapa Ibu memberikan penilaian seperti itu? Baik, karena menurut saya ketika saya melaksanakan proses coaching tadi, saya menempatkan diri saya secara penuh, mendengarkan dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sehingga coach saya dapat menemukan solusinya sendiri dari ide yang dihasilkannya sendiri, Bu. Baik Bu Eva, jika diperkenankan, saya menyampaikan catatan hasil observasi atau pengamatan berbasis data yang telah saya lakukan tadi ya Bu Eva. Sangat boleh, Bu. Saya berterima kasih karena saya menjadi tahu apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri saya terkait proses coaching. Baik, dari hasil catatannya seperti ini ya Bu Eva. Dari proses coaching tadi, saya mengamati bahwa tadi pada saat mengidentifikasi masalah, Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali masalah yang dihadapi coaching. Nah, itu sudah sesuai dengan alur cerita. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Alhamdulillah, ini akan menjadi evaluasi saya, Bu Santi ya, menjadi penyemangat saya dalam melaksanakan coaching-coaching selanjutnya. Ya, namun ada hal yang perlu diingatkan Bu Eva ya. Sebetulnya ada hal yang dapat dikembangkan, diantaranya ketika Bu Eva menanyakan ide dan rencana aksi pada coaching. Saya mengamati Bu Eva hanya sebatas satu ide saja. Nah, seharusnya kalau merujuk pada standar yang harus dilakukan terhadap coaching dapat menggali satu ide yang disampaikan. Betul tidak Bu Eva? Betul ya Bu Santi, berarti hal ini saya jadikan pengalaman untuk kedepannya saya lebih baik lagi dalam pelaksanaan coaching. Baik, dari diskusi kita hari ini, apa yang terbayangkan oleh Bu Eva yang akan dilakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Nah, apa yang dikembangkan potensinya berdasarkan hasil coaching tadi? Saya akan lebih banyak memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali lebih dalam lagi pada kegiatan atau tahapan rencana aksi, dengan menentukan ide atau gagasan sehingga coach ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan coach saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya sendiri ya Bu Satria, dan mungkin akan lebih peka terhadap situasi atau permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Eva, kapan dan di mana rencana itu dilakukan dan butuh bantuan siapa saja? Inginnya sih secepatnya ya Bu Santi ya, setelah kita melakukan supervisi ini, jadi kita lakukan lagi kelanjutan coachingnya. Kalau di tempatnya di mana menurut saya tidak masalah dan butuh bantuan siapa saja, pasti bantuannya akan lebih banyak orang atau rekan kerja yang saya coaching lagi nantinya. Baik Bu Eva, sangat hebat. Semoga kedepannya Bu Eva dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi dari pengalaman coaching yang Ibu lakukan sekarang. Terima kasih Bu atas umpan balik yang telah Ibu Santi berikan kepada saya. Semoga ini menjadi pengalaman dan memberikan hal yang positif untuk saya ke depannya lagi. Ya baik, tetap semangat untuk belajar ya Bu Eva. Baik Bu Santi, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.